Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, jumpa kembali di channel Imsu Physics. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang gerak vertikal. Di dalamnya ada pembahasan tentang gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah dan gerak jatuh bebas. Oke, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Baik, sebelumnya kita pernah mempelajari tentang GLBB ya. GLBB. Pada dasarnya gerak vertikal dan GLBB ini sama ya. Hanya saja untuk gerak vertikal lintasannya adalah sumbu Y atau tegak. Jadi kalau ada 3 persamaan wajib di GLBB, ada juga persamaan wajib di gerak vertikal ya. Persamaan wajib di GLBB itu kan yang pertama Vt sama dengan V0 plus minus A kali T. Kemudian ada persamaan yang kedua yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 dikali A kali S. Kemudian ada persamaan yang ketiga S sama dengan V0 kali T plus minus setengah kali A kali T pangkat 2 ya. Masih ingat ya besaran ini apa aja, S itu apa, A itu apa, bisa kalian lihat di video tentang GLBB. Kemudian untuk persamaan di gerak vertikal itu kita hanya mengganti istilah A ya menjadi percepatan gravitasi G ya. G itu nilainya bisa 9,8 atau 10 ya. Kemudian untuk S atau jarak kamu bisa menggantinya menjadi H atau ketinggian. Sehingga persamaannya berubah menjadi yang tadinya Vt sama dengan V0 plus minus AT menjadi Vt ya sama dengan V0 plus minus GT ya. Kemudian ada Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali G kali H. Dan H sama dengan V0 kali T plus minus setengah GT kuadrat. Ya. Ingat, G itu percepatan gravitasi. Oke. G adalah percepatan gravitasi. Nilainya berapa percepatan gravitasi tadi? Kalau tidak diketahui ya, itu dibiasakan menggunakan 10 ya. Jadi G-nya boleh 9,8 ya atau dibulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat. Gitu ya, ini G-nya. Oke. Lalu kapan dia menggunakan plus dan minus? Jadi dilihat dari arah geraknya ya. Nilai positif atau G bernilai positif ya terjadi apabila gerak vertikal ke bawah. Kenapa? Karena untuk gerak vertikal ke bawah, jadi contohnya kayak benda dibanting, itu namanya gerak vertikal ke bawah, dibanting ke bawah gitu kan, dibanting artinya ada kecepatan awal, maka dia searah geraknya dengan gravitasi, sehingga
percepatannya positif. Kemudian percepatan bernilai negatif ya apabila geraknya adalah gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke atas, atau kita melempar suatu benda ke atas. Itu melawan gravitasi sehingga percepatannya negatif. Gitu ya, alias dia mengalami perlambatan gravitasi. Oke ya. Kemudian ada juga gerak jatuh bebas ya. Oke. Berikutnya adalah gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak tanpa kecepatan awal. Oke. Jadi V awalnya atau V nolnya sama dengan 0 ya. Sehingga di persamaan gerak vertikal ya V nolnya kita hilangkan ya menjadi persamaannya Vt ya. Vt sama dengan V nol nggak ada, berarti tinggal G kali T. Kemudian ada Vt kuadrat sama dengan 2GH gitu ya. Atau nanti bakal lebih familiar ditulisnya seperti ini ya. Bahwa Vt, ini Vt kuadrat ya maaf. Bahwa Vt sama dengan akar 2GH. Gitu ya. Dan yang persamaan ketiga bahwa H sama dengan V0 kali T. Maaf, V0 nya nggak ada ya, maaf. Jadi ini harusnya setengah GT kuadrat ya, setengah GT kuadrat. Oke, ini 3 persamaan untuk gerak vertikal, yaitu termasuk gerak jatuh bebas juga. Misal ya, ada sebuah kasus kayak gini. Ada batu ya, atau bola, misalkan ini dari permukaan tanah. Dia dilempar dengan kecepatan awal, misalkan 10. Ya, melempar dengan kecepatan awal 10 meter per second ya. 10 meter per second. Dia otomatis gerak vertikal ke atas, bergerak ke atas, lalu sampai di titik tertinggi dia berhenti dan kembali tuh turun ya. Kalau misalkan di sini ada titik ya, saya beri nama titik A gitu ya. Ini titik B. Ya, ini titik C. Ya, ketika kembali lagi ke tanah, maka untuk mencari waktu ya, untuk mencapai masing-masing titik atau mencapai dari A ke B ya, atau dari B ke C, atau waktu total dari A, B ke C, kita bisa menggunakan syarat bahwa sebuah benda di titik tertinggi itu kecepatannya adalah 0. Ingat ya, kalau dia nggak 0 akan bergerak ke atas terus ya. Artinya B ini sebagai titik tertinggi punya syarat ya. Oke, saya kasih terangan sini bahwa untuk mencapai di titik tertinggi H maksimum, maka di sini kecepatannya adalah 0 ya. Kecepatannya bernilai 0. Oke. Jadi untuk mencari waktu dari clue kecepatan 0 ini kita bisa menggunakan persamaan gerak vertikal ke atas ya. Berarti G-nya negatif. Pakai rumus ini ya. Ini rumus yang pertama untuk gerak vertikal. Vt sama dengan V0 min ya. Karena dia vertikal ke atas. Jadi karena di sini 0, kecepatannya maka 0 sama dengan ya V0 itu ya. V0-nya 10 berarti 10 dikurang ya 10, gravitasinya 10 anggap gitu ya, dikali dengan T. Oke, berarti T-nya berapa tuh? Iya, T-nya adalah 1 detik. Jadi waktu yang dibutuhkan dengan kecepatan awal ke atas adalah 10 meter per second kuadrat, dari A ke B adalah 1 detik. Nah, dari B dia kan awalnya 0 nih, kemudian jatuh. Ini namanya gerak jatuh bebas ya. Maka kita bisa menggunakan persamaan apa nih? Bisa menggunakan persamaan gerak jatuh bebas, oke? Dan asumsinya di sini kecepatan akhirnya sama seperti kecepatan ketika dia dilempar awal. Berarti di sini kecepatannya adalah
sama, yaitu 10 meter per second juga. Gitu ya. Oke, jadi gini. Kalau dia simetris seperti ini dan waktu itu adalah besaran skalar, maka dari B ke C sama dengan dari A ke B ya. Jadi ini dari A ke B itu 1 detik. Maka dari B ke C juga 1 detik karena waktu besaran skalar ya. Bisa kamu gunakan rumus gerak jatuh bebas ataupun asumsinya karena dia simetris maka nilainya sama ya. Ini kayak kalau ditekuk nih sama simetris. Jadi 1 detik 1 detik atau waktu total lama di udaranya adalah 2 detik. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Sebuah bola dijatuhkan dari puncak suatu gedung yang tingginya 122,5 meter. Jika percepatan gravitasi adalah 9,8 meter per second, maka kecepatan bola saat menyentuh permukaan tanah adalah, nah di sini dia jatuh bebas ya, ada keterangan bola dijatuhkan. Nah ini artinya tanpa kecepatan awal. Oke, jadi dia adalah gerak jatuh bebas ya. Kemudian ini ketinggiannya ada 122,5 dan gravitasi atau G-nya 9,8. Untuk gerak jatuh bebas ya. Persamaan cari kecepatannya saat menyentuh tanah adalah V sama dengan akar 2 kali gravitasi kali ketinggian ya. Sehingga dapat kita tuliskan di sini yaitu akar dari 2 kali 9,8 dikali 122,5 ya. Ini jika kita kalikan ya, itu nilainya adalah 2401 ya. Akar dari 2401. Akar dari 2401 adalah 49 meter per second. Itu nomor 1. Nomor 2. Sebuah batu dilempar vertikal ke atas dengan laju awal 30 meter per second dari puncak sebuah gedung yang tingginya 80 meter. Jika besar percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar gedung adalah... Oke, untuk nomor 2 ini, pertama kita bisa bikin ilustrasinya terlebih dahulu ya. Saya selesaikan. Jadi, kalau seandainya ini sebuah gedung ya. Sebuah gedung dengan tinggi 80 meter ya. 80 meter. Kemudian si bola ini ya atau batu ini dia akan bergerak kurang lebih lintasannya seperti ini. Dia akan naik ya. Kemudian berhenti dan dia baru turun dengan kecepatan awal 0 atau jatuh bebas ya. Anggaplah ini titik A, ini titik B, ini titik C. Ya. Pertanyaan di sini adalah waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar itu, artinya dari A ke B sampai ke C berapa ya? Nah, di sini ada 2 gerak nih. Gerak vertikal ke atas dan gerak jatuh bebas, yaitu A ke B vertikal ke atas, B ke C adalah gerak jatuh bebas. Kita cari terlebih dahulu ya TAB. Oke. Untuk mencari TAB kita gunakan gerak vertikal ke atas ya. Dimana untuk di titik B kecepatan akhirnya adalah 0 ya di sini, bahwa VB sama dengan 0. Maka VB gitu kan, VDB sama dengan V0 atau VA min A atau gravitasi dikali dengan T. Berarti 0 sama dengan 30 dikurang 10 dikali T, yaitu T dari A menuju B.
Maka ketemu bahwa TAB-nya sama dengan 30 ya, dibagi dengan 10, 3 detik. Ketinggian dari A ke B, kita tulis misalkan, atau HAB gitu ya, H dari A ke B, didapat menjadi V di A, ya, kali dengan waktu yang dibutuhkan dari A menuju B, min setengah kali gravitasi kali T HB pangkat 2. Sehingga V di A itu tadi 30, T dari A ke B adalah 3 detik dikurang setengah kali 10 dikali dengan 3 kuadrat. 90 dikurang setengahnya 10 kan 5 ya. Coret ini 5 kali 9 kuadrat 45, berarti 90 kurang 45, maka hasilnya adalah 45 meter. Artinya tinggi totalnya di sini ya adalah 80 ditambah dengan HAB ya, yaitu 45 meter. Berapa? 125 meter. Karena dari B ke C adalah gerak jatuh bebas, maka kita dapat tuliskan bahwa 125 sama dengan rumus gerak jatuh bebas untuk ketinggian adalah setengah GT kuadrat atau GTBC kuadrat. Ya, yaitu 125 sama dengan setengah kali 10 dikali TBC kuadrat. Ya, coret ya, ini 5. 125 bagi 5, 25. Ya, maka TBC-nya ketemu ya, akar 25. TBC-nya adalah 5 second. Sehingga T totalnya ya, T totalnya adalah mana tadi? TAB-nya 3 detik dan 5 detik. Atau T total lama bola di udara adalah 8 detik. Oke, itu 2 contoh soal di gerak vertikal. Kita lanjutkan di video berikutnya.